Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hubungan Aida dan Rizal yang awalnya manis mulai berubah. Kini Rizal tak lagi selembut dulu. Setelah gagal mendapatkan sertifikat tanah, sikapnya mulai menunjukkan sisi aslinya. Tak ada lagi tatapan lembut dan juga perhatian kecil. Yang ada hanya desakan dan juga ancaman yang halus tapi tajam. Rizal mulai bersikap keras, kadang berbicara kasar ketika Aida menolak permintaannya. Ia juga sering merajuk, menyindir, bahkan mengancam akan pergi kalau Aida tidak menurut. Bagi Aida yang sudah terlanjur jatuh cinta, kata-kata itu menakutkan. Ia tidak ingin kehilangan Rizal, satu-satunya laki-laki yang pernah membuatnya merasa dicintai sepenuh hati. Aida, kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu pasti mau bantu. Cepat, kata Rizal suatu malam saat mengantar Aida pulang. Aida hanya diam, menunduk dalam remang cahaya lampu motor. Ia sudah tak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan bahwa ia tak bisa menyentuh sertifikat itu. Ibunya kini begitu waspada, menyimpan dokumen penting di tempat yang tidak bisa ia jangkau. Gini aja susah. Kamu tuh harusnya mikir masa depan kita ya Aida. Aku capek sama kamu lah. Sama omongan doang. Desis Rizal dengan nada tinggi. Aida menggigit bibir menahan air mata, tak berani membalasnya. Malam itu Rizal tidak langsung pulang. Ia mengajak Aida ke tempat yang sepi. Sebuah gubuk tua di pinggir sawah di sanalah. Di bawah langit gelap dalam sunyi yang mencekam. Rizal mencium Aida saat itu. Ia menggenggamnya erat dan membisikkan janji-janji manis tentang pernikahan. Aida, aku bakal nikahin kamu dah. Aku gak main-main. Kita nikah diam-diam saja kalau perlu. Yang penting, kamu percaya sama aku. Dan Aida pun dalam kepolosannya, dalam ketulusan cintanya, menyerahkan diri malam itu. Ia dengan kelembutannya melewati batas yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan dilewati. Ia percaya Rizal akan menepati janjinya. Ia percaya ini adalah bagian dari cinta, rahasia yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Hari itu, malam itu pun, mereka melakukan hubungan orang dewasa di luar pernikahan. Sejak berhubungan badan sejak malam itu, Aida mulai berubah. Ia tampak lebih murung, kadang melamun di sela pekerjaannya di salon. Tangannya sering gemetar saat menyisir rambut pelanggan. Raut wajahnya tak lagi seceria dulu. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersinggung, dan juga cepat lelah. Sesekali ia juga menahan mual saat mencium aroma semprotan rambut atau parfum dari pelanggan. Sementara bosnya Butari, yaitu seorang wanita parubaya yang sudah menganggap Aida seperti anak sendiri, dia pun mulai curiga. Aida, kamu sakit? Tanya suatu pagi saat Aida nyaris jatuh karena pingsan. Aida menggeleng dengan cepat. Enggak bu, aku cuma kecapean saja. Tapi kamu kelihatan beda loh Aida. Wajah kamu pucat. Kamu ada masalah. Aida menggeleng lagi, tapi tak bisa menyembunyikan air mata yang mulai menetes. Butari mendekat memegang bahunya dengan lembut.
Aida, kamu bisa cerita sama ibu. Kalau kamu butuh cuti untuk istirahat, kamu bilang saja, ya. Beruntungnya Aida memiliki bos yang sangat baik. Butari adalah bos yang ia anggap sebagai ibunya sendiri. Begitu juga dia menganggap Aida sebagai anaknya sendiri. Namun saat itu Aida hanya mengangguk dengan pelan, mencoba tersenyum walau hatinya semakin sesak. Ia merasa sendiri ia tidak bisa bercerita pada siapapun tentang aib yang sudah ia perbuat dengan Rizal. Namun pada ibunya pun ia juga tidak berani. Ia takut, ia malu. Dan ia terjebak dalam janji Rizal yang kini terasa semakin jauh dari kenyataannya. Sementara saat itu Rizal yang semakin menunjukkan sifat aslinya. Ia sering marah tanpa alasan. Ia menekan Aida dengan kata-kata kasar. Bahkan pernah membentaknya di depan umum saat Aida terlambat membalas pesannya. Aida, kamu tuh sekarang udah beda banget sih. Cuek, teriaknya suatu malam saat Aida menolak diajak bertemu. Aku capek, Zal. Kerjaan banyak. Lagian kan di salon juga rame terus. Aku juga ada undangan untuk merias pengantin. Alah, capek apaan? Kamu jangan banyak alasan ya. Kamu pikir aku bodoh? Aida hanya menangis tak mampu membela diri. Hatinya semakin hari semakin rapuh. Namun entah kenapa, ia tetap bertahan. Ia masih menyimpan harapan kecil bahwa Rizal akan berubah kembali seperti dulu. Bahwa lelaki yang dulu menjemputnya dengan senyum, memuji kecantikannya dan mengusap rambutnya dengan lembut, masih ada di sana. Namun semakin hari harapan itu ternyata semakin hancur dan juga semakin memudar. Apalagi ketika suatu hari itu, Aida merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa mual setiap pagi. Ia merasa mudah lelah dan perutnya pun mulai terasa keras di bagian bawah. Hingga ia pun waktu itu setelah pulang, ia memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di apotik yang jauh dari rumahnya. Dan setelah ia mengeceknya, hasilnya membuat ia terduduk lemas di kamar. Itu adalah 2 garis merah. Aida hancur. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis menatap langit-langit kamar yang diam dan dingin. Dunia terasa runtuh saat itu. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang sebuah kehidupan yang kini tumbuh di dalam tubuhnya. Tentang kenyataan pahit bahwa ia sudah terlalu jauh. Ia ingin bercerita semuanya pada Rizal. Namun ketika ia melakukannya, harapannya kembali dipatahkan. Zal, Aku hamil, Zal, kata Aida dengan suara terbata-bata dan juga bergetar. Saat mereka bertemu di pinggir jalan pada sore hari itu, Rizal menatapnya dengan ekspresi datar. Apa? Kamu serius dah? Aida mengangguk menahan nafas. Rizal pun langsung memalingkan wajah, mengusap rambutnya lalu mengembuskan nafas keras. Sialan, ini gak sesuai rencana. Aida terdiam, kata-kata itu seperti tamparan. Rencana? Apa maksud kamu, Zal? Rizal menoleh kali ini dengan mata tajam. Aku belum siap dah. Jangan bikin ribet ya. Kita bisa selesaikan ini. Kamu tahu kan caranya? Aida mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Maksud kamu mau aku gugurin kandungan ini? Bayi ini? Kalau gak mau hidup kamu makin susah, ya iya itu jalannya. Sudahlah, jangan bikin masalah gede. Gue udah cukup pusing, kata Rizal sambil menyalakan rokok. Tapi kan Zal, itu kan ini yang kamu mau kan? Kamu dulu janji mau nikahin aku kan? Air mata Aida jatuh deras. Ia menatap laki-laki di depannya dan baru benar-benar menyadari
Rizal bukanlah orang yang dulu ia kenal. Ia bukan pahlawan, ia bukan cinta sejatinya. Ia hanya pria jahat yang pandai bersandiwara. Kini singkatnya, hari-hari berikutnya pun menjadi mimpi buruk. Aida harus menyembunyikan semuanya dari ibunya dan juga adiknya. Ia menutupi perutnya dengan pakaian longgar, berpura-pura bahagia di hadapan para pelanggan salon. Namun Butari tahu, ia semakin yakin setelah melihat Aida muntah 2 kali dalam sehari. Singkatnya, suatu hari ketika salon sedang sepi, Butari mendekati Aida dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aida, ibu mau tanya sama kamu. Kamu jawab jujur ya. Kamu hamil ya?" Aida terdiam saat itu. Matanya membesar, ia tidak bisa lagi mengelak. "Bu, saya minta maaf, Bu. Saya..." Butari langsung memeluknya. "Sudah, kamu jangan nangis lagi. Kamu gak sendiri, Nak. Jangan takut ya. Kamu harus kuat." Tangis Aida semakin pecah. Kini untuk pertama kalinya ia merasa ada yang peduli tanpa menghakiminya. Ia pun memeluk Butari dengan erat, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Sementara di luar sana, Rizal pun semakin tenggelam dalam rencananya. Ia sibuk membujuk anggota gengnya bahwa tanah keluarga Aida masih bisa direbut, bahwa Aida pasti bisa dilunakkan, tapi ia salah besar. Aida yang dulu polos kini mulai berubah. Ia mulai belajar pelan-pelan menata keberaniannya, karena kini ia tak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga kehidupan kecil yang sedang ia bawa. Kini seiring berjalannya waktu, Aida tak bisa lagi menunggu. Hari-harinya terasa begitu berat, penuh tekanan dan juga kecemasan. Apalagi ada bayi yang sekarang ada di kandungannya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin setiap pagi, memperhatikan perutnya yang mulai menunjukkan perubahan. Rasa mual-mual yang terus datang, tubuh yang semakin lemas, dan juga perasaan takut yang menumpuk, membuatnya tak bisa lagi tidur nyenyak. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia tahu jika ini terus dibiarkan, maka semuanya akan terbongkar, terutama kepada ibunya. Dan ia belum siap menerima kecewa di mata sang ibu, apalagi menjelaskan semua ini kepada adiknya yang masih kecil. Dalam semua rasa keputusasaan itu, Aida mulai terus-menerus menghubungi Rizal. Setiap hari ia mengirim pesan, menelpon berharap Rizal akan berubah pikiran dan dia akan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Ia menuntut jawaban, menuntut kejelasan. Ia tak peduli lagi apakah Rizal suka atau tidak. Dalam 2 minggu ini, begitu tenggat waktu yang ia berikan. Dalam 2 minggu Rizal harus menemui keluarganya dan menikahinya sebelum segalanya terlambat. "Kalau kamu gak datang ke rumah, aku yang bakal datang ke tempatmu ya Zal. Aku bakal kasih tahu semuanya ke ibu," tulis Aida dalam pesannya malam itu. Namun tak satu pun balasan datang. Rizal kini semakin jarang mengangkat telepon, hanya sesekali membalas dengan kata-kata singkat ataupun emosi. Sampai akhirnya Aida yang semakin marah dan juga semakin muak. Ia memutuskan untuk menemuinya langsung saat itu. Ia tak bisa lagi terus berharap tanpa kepastian. Maka sore itu pun dengan perasaan campur aduk antara takut, marah dan juga penuh harap, ia datang ke tempat biasa mereka bertemu. Di dekat gudang kosong yang sekarang jarang dipakai, Aida menemuinya. Ketika Rizal muncul, raut wajahnya semakin dingin. Ia bahkan tidak menyapanya, hanya berdiri menyandarkan diri ke motor. Tangannya menyulut rokok dengan santai, seperti tak terjadi apa-apa. "Aku minta kamu suruh sekarang ya Zal. Aku sudah hamil, dan kamu harus bertanggung jawab. 2 minggu lagi, aku kasih waktu 2 minggu. Temui keluarga aku dan kita nikah. Kalau kamu gak mau, aku bakal..." "Apa lo? Kamu mau ngancam gue?" potong Rizal. Nadanya tinggi, matanya membelalak. "Aku gak ngancam ya Zal. Aku cuma minta kamu bertanggung jawab."
Aida bersikeras, air matanya pun mulai menggenang. Namun Rizal malah tertawa sinis. Ia membuang rokok ke tanah, mengijaknya, lalu melangkah ke arah Aida. Tatapannya dingin membuat Aida semakin menggigil. Gue kan udah bilangin sama lo ya, gue gak mau ribet. Gue juga punya hidup sendiri. Jangan bawa-bawa polisi segala. Lo mau nyusahin semua orang. Iya. Tapi aku serius ya Zal. Kalau kamu ninggalin aku gini aja, aku bakal lapor. Aku punya bukti. Dan kamu bakal ditangkap. Teriak Aida, suaranya menggema di antara bangunan kosong itu. Rizal terdiam, urat lehernya menegang. Namun ekspresinya berubah. Matanya berputar ke kiri dan ke kanan, seperti sedang berpikir cepat. Ia tahu Aida bukan lagi gadis lugu seperti dulu. Ia bisa benar-benar melapor. Dan jika polisi ikut campur, bisa saja nama geng mereka pun ikut terbongkar. Yaudahlah, gue nikahin lo. Tapi jangan bikin keributan lagi ya. Lo harus diem. Gue harus semuanya dulu. Minggu depan kita ketemu sama orang tua lo, bentaknya. Aida hanya bisa mengangguk walau hatinya masih bergetar. Ia tak tahu apakah harus percaya atau tidak. Tapi setidaknya untuk sekarang, Rizal menunjukkan sikap bahwa ia tak akan lari. Namun yang tidak Aida ketahui, di tempat lain di markas geng yang tersembunyi di balik warung tua itu, kekacauan mulai tumbuh. Rizal yang dulu menjadi andalan geng itu pun kini dianggap berubah. Ia tak lagi fokus menjalankan tugas-tugas mereka. Ia mulai terlihat berbeda. Semua itu berawal sejak ia mengenal Aida. Sementara bos besar geng mereka, yaitu seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajah yang mereka panggil Bang Oge, kini mulai curiga. Gue lihat Rizal makin aneh ya, gara-gara cewek itu, gumam salah satu anak buahnya. Iya bos, sekarang dia kayak gak peduli sama misi kita. Cuma sibuk pacaran, ngejar-ngejar cewek kampung. Namun Bang Oge malah tersenyum, senyum yang penuh arti. Ia pernah melihat Aida sekali, waktu Rizal secara tak sengaja menunjukkan fotonya. Wajah gadis itu melekat di kepalanya, cantik, manis dan juga lugu. Sesuatu yang jarang ia lihat di lingkungan mereka yang penuh kebusukan. Gue mau ketemu sama cewek itu, ucap Bang Oge suatu malam, membuat semua yang mendengar pun terdiam. Apa maksud lo bang? Ya gue pengen kenal saja kan. Siapa tahu Rizal beneran dapat emas di lumbur. Dan sejak saat itulah Bang Oge mulai mengatur sesuatu. Ia meminta informasi lebih lengkap tentang Aida, keluarganya dan juga semua warisan tanah yang mereka miliki, dan semua yang berhubungan dengannya. Keinginan untuk menguasai tanah Aida pun masih jadi agenda geng mereka. Tapi kini bukan Rizal yang akan ambil alih, melainkan Bang Oge sendiri. Sementara itu Aida yang benar-benar berharap segalanya berjalan lancar. Ia mulai menyiapkan diri. Ia bahkan mulai membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada ibunya. Ia ingin melakukan perlahan agar tidak menyakiti hati sang ibu terlalu dalam. Tapi waktu terus berjalan dan ia tidak punya banyak pilihan lagi. Suatu sore ia duduk bersama ibunya di beranda rumah. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru selesai disiram. Ia memandang wajah ibunya yang mulai menua. Garis-garis halus di mata dan pipinya pun semakin dalam. Bu, kalau ada seorang yang melakukan kesalahan, tapi dia janji akan memperbaiki semuanya, apa ibu akan marah bu? Tanya Aida perlahan. Bu Eka menoleh tersenyum dengan samar. Semua orang pernah salah nak, tapi yang penting dia jujur dan bertanggung jawab. Ibu gak akan marah, asal dia juga gak sembunyi. Aida hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Dan tak lama setelah itu Rizal pun benar-benar datang. Ia datang ke rumah Aida dengan pakaian rapi.
meski sorot matanya masih menunjukkan kelakuan. Ia memperkenalkan diri kepada Bu Eka dan mengatakan niatnya lagi untuk menikahi Aida. Bu Eka terkejut, tapi karena Aida tampak serius dan tak banyak bicara, ianya menerimanya dengan hati campur aduk. Singkat cerita, kini rencana pernikahan pun mulai dibicarakan. Segala persiapan mulai dilakukan secara sederhana. Aida tak lagi bisa mundur. Ia tahu ini bukan pernikahan impian, tapi setidaknya ia mencoba menyelamatkan martabat dirinya dan juga keluarganya. Namun di balik itu semua, bahaya yang lebih besar pun tengah mengintai. Rizal bukan lagi satu-satunya ancaman. Bang Ogek datang dengan rencana barunya, siap melangkah lebih jauh dan Aida. Dia belum tahu bahwa jalan hidupnya akan segera berubah selamanya. Kini hari itu pun menjadi hari yang tak akan pernah Aida lupakan. Kini datanglah hari pernikahan di antara segala kekalutan yang mengiringi perjalanannya selama beberapa bulan terakhir. Pernikahan akhirnya terjadi bukan seperti yang selama ini ia impikan. Tentu saja tak ada gaun mewah, tak ada pesta meriah, tak ada senyum penuh restu dari kedua orang tua mempelai. Pernikahan mereka hanya berlangsung sederhana di pelataran rumah dengan lantai semen, dihiasi kursi plastik dan juga tenda pinjaman dari tetangga. Yang hadir hanya beberapa orang penting dari lingkungan sekitar, tetangga dekat dan juga beberapa teman ibu Aida. Tak ada keluarga dari pihak Rizal. Ketika ditanya, Rizal hanya menghela nafas dan menjawab dengan mata yang tampak sayu. Orang tua saya udah lama meninggal. Saya juga dulu tumbuh di panti asuhan. Setelah dewasa, saya hidup di jalanan. Jadi saya mohon maaf, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Kalimat itu pun membuat sebagian orang menatap Rizal dengan iba. Terutama Bu Eka, ia bahkan sempat menepuk bahu menantunya itu dengan lembut dan berkata, "Sudah nak, mulai sekarang kamu gak sendirian lagi." Aida pun saat itu hanya bisa tersenyum kaku. Semua berlangsung cepat. Hatinya diliputi gelisah, namun ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin semua ini akan berjalan baik seiring waktu. Ia ingin percaya bahwa Rizal akan berubah, bahwa pernikahan ini bisa memperbaiki segalanya, bahwa anak yang kini ia kandung akan tumbuh dalam keluarga yang meski sederhana tapi hangat. Kini singkatnya setelah menikah, Aida dan Rizal pun tinggal bersama di rumah kecil itu, bersama ibu dan adik Aida yang kini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Rizal seolah berusaha menjadi suami yang baik. Ia juga terkadang membantu menyiram tanaman, sekali ikut menjemput adik Aida dari sekolah. Tapi itu semua hanyalah permukaan. Malam-malamnya kini semakin berbeda. Pada suatu malam ketika hujan turun dengan lembut dan angin bertiup menggetarkan, Aida terbangun karena suara langkah kaki di luar kamar. Rizal tidak ada di sampingnya. Rasa penasaran pun membuatnya keluar perlahan. Ia mengikuti suara yang berasal dari dapur dan mendengar suara bisikan dari ruang belakang. Tanpa sengaja ia mendekat dan mendengar suara Rizal. Ada dua orang lain bersamanya, dan suara mereka pun jelas dalam malam yang senyap. Ini udah deket nih. Rumah ini ada tanah di belakang sama surat-surat berharga. Gue juga udah dapat kuncinya. Tinggal nunggu waktu aja. Habis itu beres semua. Bagus lo Zal. Lo jaga sikap saja ya. Jangan sampai istri lo curiga. Habis dapat semuanya, udah cerain aja dia. Gak perlu ribet. Gue juga udah gak tahan juga sih. Asli bosan banget nih. Dia pikir gue nikah karena cinta. Dasar logo. Rizal berkata dengan enaknya seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aida mendengarnya semuanya. Aida malam itu pun berdiri membeku di balik pintu. Tangannya menutup mulut agar tak mengeluarkan suara sedikit pun. Dunia seperti berhenti berputar saat dada Aida sesak, matanya panas menahan air mata yang tak terbendung lagi.
Hatinya runtuh, semua harapan, impian dan juga keyakinan yang ia bangun perlahan bersama Rizal kini semuanya menjadi palsu. Ia bukan istri, ia juga bukan pasangan. Ternyata ia hanya sasaran semata. Kini pada keesokan harinya pun Aida pura-pura tak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tersenyum ketika Rizal menyapanya dan mencium keningnya dengan basa-basi manis. Tapi dalam hatinya, badai bergemuruh. Kini Aida tahu ia telah jatuh ke dalam perangkap. Tapi kali ini ia tidak akan tinggal diam. Hari-harinya berjalan seperti biasa, ia tetap bekerja di salon, tetap membantu ibunya di rumah dan tetap menunjukkan sikap manis kepada Rizal. Namun di dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Ia menyadari bahwa ia harus kuat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayinya yang kini tumbuh di dalam kandungannya. Kini singkatnya Aida yang mulai menyimpan dokumen penting, seperti sertifikat tanah dan juga surat-surat keluarga di tempat yang lebih aman. Ia juga mencatat semua percakapan yang ia dengar secara diam-diam. Bahkan mulai mereka membicarakan Rizal ketika bicara di telepon. Ia juga mulai membangun komunikasi dengan teman lamanya yang bekerja di kelurahan, mencari tahu tentang status tanah keluarga mereka dan bagaimana cara melindunginya dari ancaman manipulasi ataupun pemalsuan. Rasa sakit yang dulu menghancurkannya kini berubah menjadi dendam yang membakar semangatnya. Ia ingin Rizal tahu bahwa ia bukan perempuan bodoh yang bisa diperalat seenaknya. Ia ingin membalas. Ia ingin membalas tapi bukan dengan emosi, namun kini melainkan dengan rencana yang matang. Rencana juga yang bahkan bisa lebih kejam. Ia tahu jika ia ceroboh, justru anaknya dan ibunya yang akan menjadi korban. Singgahnya suatu malam ketika Rizal sudah tertidur, Aida memandangi wajah lelaki itu dengan dingin. Lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati kini sudah menjadi sosok yang paling ia benci, meskipun sekarang statusnya sudah menjadi suami. Lelaki yang ia bayangkan akan menjadi ayah dari anak-anaknya kini berubah menjadi monster yang akan menghancurkan segalanya demi ambisinya. Kalau saja kamu tahu, Zal, aku gak akan jatuh untuk kedua kalinya, bisik Aida dengan lirih. Dalam seminggu ini Aida mulai merancang langkah-langkah berikutnya. Ia tahu ia tak bisa menghadapi Rizal sendirian. Ia mulai diam-diam menghubungi seorang pengacara, bantuan hukum melalui temannya di salon. Ia pun menceritakan keadaannya dan pengacara itu menyarankan Aida untuk mulai mengumpulkan bukti sekuat mungkin. Sementara di sisi lain, geng Rizal pun mulai mendesak. Mereka merasa sudah cukup lama menunggu. Tekanan pun semakin meningkat dan Rizal kini mulai menunjukkan wajah aslinya di rumah. Ia sering marah-marah tak jelas, kadang membanting barang, kadang membentak adik Aida, tapi Aida tetap diam. Ia hanya memandangi suaminya itu dengan mata yang tak lagi memohon, tapi mengamati. Ia menyimpan semua itu, ia tahu waktunya akan tiba. WK pun mulai merasakan perubahan di rumah, tapi Aida tak banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa Rizal sedang banyak masalah. Tapi di dalam hatinya, Aida tahu semua ini akan segera berubah. Ia tak akan membiarkan ibunya ikut terseret ke dalam mimpi buruk ini. Kini hari demi hari, api dalam dada Aida pun semakin besar. Dulu ia hanya ingin menjadi istri yang baik. Kini ia ingin menjadi pelindung bagi keluarganya. Ia ingin menghancurkan geng yang telah merusak hidup banyak perempuan seperti dirinya. Ia pun akan menunggu saat yang tepat, dan ketika waktu itu telah tiba, maka semuanya akan hancur begitu saja. Pada malam itu, malam yang hening, angin berembus perlahan menyusup di celah-celah jendela rumah sederhana yang kini sudah mulai usang. Aida duduk di ruang tengah dengan nafas berat dan mata penuh pertimbangan. Di tangannya ia menggenggam sebuah botol kecil bening, berisi cairan nyaris tak berbau. Cairan itulah yang akan menjadi penentu nasib suaminya. Itu adalah cairan beracun. Untuk meracun suaminya, lelaki yang dulu ia cintai, tapi kini hanya menjadi sumber luka dan juga ketakutan.
Rencana ini tidak muncul tiba-tiba. Aida sudah merencanakannya matang-matang selama berminggu-minggu. Ia tahu semua jadwal Rizal. Ia tahu kapan suaminya biasanya minum teh sebelum tidur. Dan pada malam itu, Aida telah mencampurkan sesuatu ke dalam cangkir teh Rizal. Dicampur dengan obat tidur dosis tinggi, dengan racun ringan yang hanya membuat tubuh lemas dan tidak bisa bergerak selama beberapa jam. Itu cukup untuk membuat Rizal tak berdaya. Cukup untuk mengulur waktu agar polisi datang tepat waktu. Aida tak sendirian saat itu. Ia telah bekerja sama dengan pengacara dan juga pihak berwenang yang diam-diam mempercayainya. Setelah ia menyampaikan semua bukti rekaman dan laporan, ia juga yang dibantu oleh Butari. Kini polisi sudah bersiap dan malam ini mereka akan bergerak. Malam itu tepat Rizal ternyata pulang dalam keadaan sedikit mabuk. Ia tertawa-tawa menggoda Aida, lalu duduk di kursi kayu panjang yang sudah mulai goyah. "Sayang, bikinin teh dong. Aku capek banget hari ini," katanya sambil membuka sepatu, sembari semboyongan. Aida tersenyum senyum palsu yang ia latih berhari-hari. Ia berjalan ke dapur menuangkan air panas ke dalam cangkir. Lalu saat itulah ia mencampurkan teh dan cairan di botol kecil itu dengan tenang. Tangannya gemetar tapi wajahnya tetap datar. "Ini mas, tehnya," katanya sambil menyerahkan cangkir kepada Rizal. Rizal menyesapnya pelan lalu menghabiskan secangkir teh dalam sekali teguk. Tak butuh waktu lama matanya pun mulai berat. Ia menggerakkan tubuhnya tapi tenaganya menghilang perlahan. Ia mencoba bangkit, namun ia tak mampu. Mulutnya pun menggeram, tubuhnya lunglai. Ia akhirnya pun roboh ke lantai tergeletak tak sadarkan diri. Setelah ia tergeletak, beberapa menit kemudian suara mobil pun terdengar berhenti di depan rumah. Polisi datang dalam jumlah besar. Aida membuka pintu dan mengangguk. Mereka pun segera masuk mengamankan Rizal dengan tali kuat dan membawanya ke tempat khusus untuk diinterogasi. Di sebuah ruangan yang tersembunyi di sebuah gudang yang disiapkan oleh aparat. Rizal pun terbangun, kepalanya pening. Tubuhnya terikat erat ke kursi besi. Di sekelilingnya ada beberapa polisi yang berjaga. Dan di depannya duduk seorang perwira tinggi yang dikenal tegas. "Rizal, kamu sudah tidak bisa lari lagi. Kami sudah tahu semuanya. Sekarang waktunya kamu bicara jujur. Kalau kamu masih coba main-main, kami punya cara lain. Satu tombol, dan kamu akan merasa panas di seluruh tubuhmu," ucapnya sembari menunjukkan alat setrum yang sudah disiapkan. Rizal mendengus marah. Ia menoleh ke arah Aida yang ternyata berdiri di belakang polisi dengan mata dingin. "Aida, jadi ini semua yang lo lakuin kepada gue? Dasar cewek murahan. Istri gak tahu diri." Aida pun melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Matanya tak bergetar, bibirnya mengucap kalimat dengan pelan tapi tajam. "Aku sudah cukup jadi korban ya. Anak kita gak akan punya ayah jahat seperti kamu. Dan aku gak akan biarin dia tumbuh di keliling kebusukan. Ini sudah cukup ya Rizal. Ini saatnya kamu bayar semua yang sudah kamu lakukan." Setelah berucap seperti itu, tamparan pun melayang ke pipi Rizal. Rizal meraung mengumpat mencoba melawan, tapi tubuhnya tak mampu bergerak banyak. Polisi hanya menatapnya dengan dingin. "Ini satu kesempatan lagi ya Sal," ucap sang perwira. Dalam ketegangan yang menggantung, Rizal akhirnya menghela nafas panjang. Ia pun menunduk. Ia tahu ia kalah, ia tahu permainan sudah berakhir. Ia pun mau tak mau karena ia terus-menerus disetrum. Ia mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya tentang gengnya, tentang rencana mereka menipu Aida, tentang tanah, surat-surat dan juga aset yang hendak mereka ambil alih. Ia menyebutkan nama-nama, lokasi tempat kumpul, dan bagaimana mereka menjalankan operasi manipulatif itu dari balik layar. Rizal berbicara selama hampir 2 jam tanpa henti. Suaranya bergetar, kadang penuh emosi,
kadang juga penuh ketakutan. Tapi semuanya ia tumbahkan. Begitu pengakuan selesai dicatat, polisi langsung bergerak. Penangkapan dilakukan dini hari serentak di 3 tempat berbeda. Sebagian geng Rizal pun mencoba melawan, tapi mereka sudah tak punya ruang untuk lari. Dalam semalam waktu itu pun, jaringan kriminal itu pun telah runtuh. Dan saat pagi menjelang, Aida berdiri di halaman rumah sambil menatap langit yang mulai terang. Udara pagi terasa berbeda, seperti membawa harapan baru. Di sampingnya ibunya menggenggam tangannya, sementara adiknya yang masih terlelap di dalam rumah. Aida, semua akan berubah. Ia merasa ringan, beban yang menghimpit selama ini pun perlahan mulai menghilang. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi sekarang ia tahu siapa dirinya. Ia bukan lagi Aida yang polos dan mudah dibodohi. Ia adalah seorang ibu, seorang anak, seorang perempuan kuat yang berani melawan. Dan dari kejauhan, suara sirene polisi pun mulai terdengar. Rizal kini bukan lagi ancaman. Ia adalah cerita lama yang akan dikenang sebagai pelajaran, bukan luka. Aida pun menatap perutnya yang mulai membesar. Dengan tangan yang menyentuh lembut, ia berbisik kepada calon buah hatinya. Kita akan baik-baik saja, nak. Ibu janji. Dan angin pagi itu pun seolah membalas janjinya dengan hembusan yang hangat dan juga tenang. Sementara kini di sisi lain di kantor polisi, pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk. Deretan tersangka dari geng Rizal pun duduk berjejer dengan tangan terborgol. Raut wajah mereka beragam. Ada yang tertunduk pasrah, ada yang gelisah, dan ada pula yang masih menyimpan tatapan penuh dendam. Di tengah ruangan, Rizal duduk terpaku. Wajahnya pucat, peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu semuanya sudah tamat. Namun yang tak ia sangka, masih ada beberapa anggota geng yang belum menyerah. Tiba-tiba saat itu, terdengar teriakan keras dari lorong belakang. Kabur! Mereka kabur! Polisi pun segera bereaksi. Berhamburan mengejar arah suara. 2 orang dari geng itu termasuk Bang Oge, bos besar yang selama ini mengatur semuanya dari balik bayang-bayang, nekat melawan. Satu dari mereka menendang seorang polisi hingga terjatuh, lalu merebut kunci borgol dan membuka belenggu tangan mereka. Dengan cepat mereka pun melompat keluar lewat jendela kecil yang sebelumnya tampak mencurigakan. Bang Oge pun menarik Rizal paksa. Ayo Zal, kita masih bisa lolos. Jalan masih ada. Serunya dengan nafas memburu. Rizal yang semula pasrah melihat itu semua sudah kocar-kacir. Ia pun tiba-tiba tersulut. Ia ikut berlari bersama Oge, berusaha menghindari kejaran aparat. Mereka nekat merobos jalan sempit, melewati gang dan terus berlari tanpa arah. Polisi pun mengejar dari belakang, teriakan demi teriakan menggema di sepanjang lorong kota. Udara pagi yang tadinya segar, kini terasa panas karena ketegangan. Bang Oge dan Rizal pun berlari seperti orang kehilangan akal. Keringat mengucur deras, nafas tersengal. Tapi mereka tak berhenti. Mereka terus maju hingga mereka tiba di rel kereta yang membelah kota. Suara klakson kereta sebenarnya sudah terdengar dari kejauhan. Dentuman roda besi pun bergeserkan di rel menggema yang nyaring. Namun dalam kepanikan dan juga ketakutan, otak mereka menolak mendengar. Rizal yang paling depan terus berlari, meski kakinya sudah gemetar. Oge pun menyusul di belakang, takut polisi itu akan mengeluarkan pistolnya dan menembak kakinya. Jadi ia terus berlari secepatnya. Cepat, kita harus seberang sekarang, teriak Rizal. Namun saat mereka akan menyeberang itu, ternyata takdir punya ceritanya sendiri. Dalam sekejap entah mengapa, mereka seperti tidak mendengar suara klakson dari kereta. Kereta yang semakin dekat, warga sekitar pun berteriak memperingatkan. Tapi semuanya seperti dalam gerakan lambat. Rizal saat mengelak sebentar, melihat kereta yang melaju kencang. Tapi ia pun terlalu cepat untuk berhenti. Kereta itu menghentam dengan keras. Tubuh Rizal terpental sejauh beberapa meter. Jatuh terguling di tanah dengan posisi mengenaskan. Bang Oge pun juga tak sempat menghindar. Tubuh besar dan kekarnya terseret besi raksasa itu,
membuat semuanya menjadi pemandangan yang ngilu, pilu dan juga mengerikan. Suara dentuman keras pun membuat semua orang yang menyaksikan menahan nafas. Polisi yang mengejar hanya bisa terdiam. Tak ada yang menyangka akhir dari pelarian geng penjahat itu pun akan seperti itu. Beberapa jam kemudian saat itu, jenazah Rizal dan Oge pun sudah dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Berita itu segera menyebar luas. Media lokal mengabarkan kejadian itu sebagai akhir dari jaringan kejahatan yang sudah lama diincar oleh banyak-banyak orang. Aida mendengar semuanya dari rumah. Ia menatap kosong ke layar televisi, lalu menjamkan mata. Nafasnya tenang tapi hatinya cukup berkecamuk. Ia tak pernah berharap akhir seperti ini untuk Rizal, mantan suaminya. Namun sebagian hatinya masih menyimpan luka yang belum sembuh. Ia pernah mencintai lelaki itu. Namun ia sekarang hanya mengingatnya dengan kenangan. Dan ia juga sedikit merasa lega. Karena mungkin itu adalah karma akibat dari perbuatannya yang sangat meresahkan. Kini waktu pun berlalu dengan cepat. Perut Aida yang semakin besar. Kini ia pun singkatnya sudah mempersiapkan segalanya untuk kelahiran buah hatinya. Ia menyusun kamar kecil di sudut rumah, menyiapkan pakaian bayi dan membaca buku-buku tentang parenting. Dan pada suatu pagi, setelah 9 bulan ia mengandung, akhirnya tangisan bayi pun pecah di ruang bersalin sebuah klinik kecil di desa. Bayi perempuan yang sehat, mungil dan cantik lahir dalam pelukan Aida. Ia menangis haru, memeluk buah hatinya dengan penuh cinta. Kini saat itu pun, Aida memberi nama anak itu Cahaya, yang berarti adalah cahaya dalam hidup ibunya dan juga semua orang di keluarganya. Aida tahu perjalanan hidupnya tak akan selalu mudah. Tapi ia telah melalui badai, ia telah selamat dari kegelapan. Kini ia berdiri di atas kekuatannya sendiri. Sebagai seorang ibu, sebagai perempuan yang tak lagi mudah dipermainkan, ia menatap masa depan dengan penuh harapan. Sementara di luar sana, matahari mulai naik menghangatkan bumi perlahan. Dan di dalam hatinya Aida tahu, semua ini adalah awal dari hidup baru yang jauh lebih indah. Dan semua yang telah berlalu akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jadi itulah akhir dari cerita dendam Aida kepada suaminya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.